Masa kampanye pemilu telah usai, pemirsa, dan kini tahapan pemilu memasuki masa tenang. Ya, dan selama masa tenang ini tidak boleh ada aktivitas kampanye agar para pemilih memiliki kebebasan dan juga ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya di 14 Februari mendatang. Lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa tenang ini? Sudah bergabung bersama kita dua narasumber kita, yaitu ada Mbak Titi Anggraini, ini dari dosen studi pemilu FH Universitas Indonesia dan juga mantan Ketua Bawaslu, ada Bapak Abhan. Selamat sore Mbak Titi, Pak Abhan. Mungkin saya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, ini sesuai dengan judul kita nih, aturan main di masa tenang pemilu ini, apa aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan khususnya bagi peserta pemilu di 2024? Ya, tentu saja Mbak, yang paling tidak boleh dilakukan adalah kampanye begitu ya, karena ini masa tenang, artinya ini adalah jeda menuju hari pemungutan suara, sehingga semua aktivitas yang bersifat kampanye itu tidak boleh dilakukan. Jadi baik itu penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri oleh peserta pemilu itu tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, sayangnya meskipun namanya adalah masa tenang, tetapi ini bisa dibilang sebagai masa yang tidak tenang bagi para peserta pemilu kita. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian pengawas pemilu terus mengingatkan kepada peserta pemilu, terutama juga para caleg ya, soal apa yang boleh dan tidak boleh. Meski memang yang sering dilakukan adalah mereka ketika masa tenang, kalau di media luar ruang ya, kalau alat peraga itu kan sampai dengan H-1 yang harus dibersihkan gitu. Tapi di masa tenang iklan kampanye ataupun kemudian penyampaian survei begitu terkait dengan elektabilitas calon itu tidak boleh dilakukan. Ini seperti yang ada di layar ya. Dan termasuk juga jual beli suara. Nah, kalau politik uang itu bukan hanya di masa tenang, di masa kampanye, di masa tenang, di hari pemungutan suara, ataupun pada saat rekapitulasi suara tidak boleh dilakukan. Menyasar pemilih atau menyasar penyelenggara pemilu itu merupakan tindak pidana pemilu. Nah, ini yang harus terus diingatkan kepada para peserta pemilu kita, bahwa masa tenang itu mestinya menjadi masa-masa konsolidasi bagi peserta pemilu untuk menyiapkan hari pemungutan suara dalam rangka memastikan mereka bisa mengirimkan saksi-saksi ke semua tempat pemungutan suara begitu ya, secara struktural peserta pemilu mereka siap, dan juga kepada pemilih itu masa kontemplasi untuk merecall atau mereview atau mengingat kembali apa saja visi misi program dari peserta pemilu, sehingga nanti di hari pemungutan suara mereka bisa memilih dengan tenang. Oke, Mbak Titi, itu tadi catatan dari Mbak Titi. Tapi begini Mbak Titi, kalau kita melihat pemilu 2024 ini kan cukup kompleks, bahkan kompetitif. Karena ini pileg juga iya, pilpres juga iya, artinya semua caleg ini bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, ini untuk potensi tadi, politik uang, kemudian juga jual beli suara, seberapa besar potensi ini bisa terjadi di pemilu kali ini, Mbak Titi? Potensinya sangat besar sekali ya, Mbak Gina ya. Karena kenapa? Karena ini kompetisi yang sangat kompetitif, yang berkompetisi bukan hanya pasangan calon, tadi betul, tetapi ada 258.000 caleg dari ribuan daerah pemilihan. Kompetisi bukan hanya caleg antar partai, tapi juga caleg dari satu partai yang sama. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan, ini masa yang tidak tenang bagi para caleg. Dan salah satu masa yang paling sering menjadi momen untuk melakukan politik uang itu di masa tenang. Karena kenapa? Semakin mendekati hari pemungutan suara, memori pemilih, ingatan pemilih soal para calon itu dianggap lebih terpelihara. Jadi inilah yang sering mereka kucing-kucingan dengan pengawas. Cara mereka melakukan politik uang bukan hanya dengan memberikan uang secara langsung oleh caleg, itu sudah tidak zaman. Tetapi ada operator-operator lapangan yang melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, sehingga itu semacam makelar atau broker yang memanfaatkan orang berpengaruh begitu ya. Dan ini yang harus diantisipasi. Makanya pengawas pemilu tidak boleh kalah langkah. Patroli-patroli pengawasan harus dilakukan. Jadi bagaimana pengawas pemilu mengilustrasikan bahwa memang mereka hadir pada saat masa tenang di tengah masyarakat. Kalau Mbak Titi bilang tadi justru masa tenang ini malah
kecurangan semakin tinggi yang mendekati dengan pemilu. Nah, Jual beli bagaimana? suara, Betul. kemudian di politik uang ya. Ya, bagaimana dengan saya mau beralih ke Pak Abhan. Ini bagaimana melihatnya Pak? Apakah benar justru masa tenang ini justru tensi politik atau dugaan kecurangan ini meningkat nih, politik uang dan lain sebagainya? Iya. Jadi memang sebetulnya masa tenang itu kan masa untuk kontemplasi ya bagi masyarakat. Setelah mendengarkan visi misi kampanye selama 70 hari, maka saatnya untuk menentukan pilihan nanti jatuh pada siapa. Tapi yang sering terjadi bahwa masa tenang ini terkadang malah bikin terutama kandidat peserta pemilu itu malah tidak tenang, itu kan masih saja ada potensi mencuri waktu untuk kampanye ya. Pada prinsipnya memang bahwa masa tenang dilarang untuk berkegiatan kampanye. Nah, kegiatan kampanye ini kan banyak model metodenya ya. Di undang-undang disebutkan misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye. Oke, untuk alat peraga kampanye sudah dibersihkan. Tetapi ya saya kira yang harus diingat adalah metode kampanye lainnya itu pun tidak boleh ya. Apalagi rapat umum misalnya atau iklan di media massa cetak elektronik maupun internet. Nah, beberapa kali pengalaman misalnya ada kegiatan yang lain yang sebetulnya kegiatan yang menurut mereka bukan kegiatan kampanye, tetapi Bawaslu harus melihat unsur kampanyenya. Misalnya gini, pertemuan terbatas ya, bisa juga berdalih ini pertemuan biasa, ini hanya soal menjelang hari H kami mengundang masyarakat untuk berdoa bersama misalnya. Tetapi dalam doa bersama itu ada substansi kampanye, maka itu bisa menjadi bagian dari dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal itu kan. Di kegiatan doa bersama tapi di dalamnya ada substansi dari unsur kampanye. Unsur kampanye tidak hanya sekedar ajakan maupun paparan visi misi. Di Undang-Undang 7 itu lebih luas. Ketika ada unsur citra diri peserta pemilu itu sudah menjadi bagian dari unsur kampanye. Jadi saya kira ini yang harus diingatkan kepada peserta pemilu. Jadi tidak hanya sekedar bebas APK, tetapi juga kegiatan lain yang memang di dalamnya ada unsur kampanye itu menjadi bagian dari unsur tindakan kampanye. Itu yang harus diketahui oleh peserta pemilu tentu. Oke, Pak Abhan, ini kan cukup menarik. Pak Abhan kan pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu ya. Mungkin bisa bercerita Pak. Kalau tadi Pak Abhan menyampaikan bahwa ini kan dilarang untuk kampanye ya di masa tenang ini. Oke, itu misalnya kita menggunakan platform media mainstream. Itu kan memang filtrasinya secara berjenjang otomatis terfiltrasi. Tapi bagaimana untuk media sosial? Ini kan ada anonim, kemudian buzzer. Itu seperti apa untuk penertibannya dan memastikan bahwa tidak ada unsur kampanye menggunakan platform media sosial itu? Ya. Memang ini tantangan bagi pengawas pemilu ya, ketika di media sosial. Karena media sosial ini kan sangat terbuka. Siapapun bisa membuka akun di media sosial gitu kan. Bahkan ketika unsur kampanye di luar jadwal itu adalah setiap orang. Jadi tidak hanya tim kampanye, pelaksana kampanye maupun peserta kampanye, tetapi setiap orang di masa tenang itu dilarang berkampanye, kira-kira itu ya. Artinya tinggal bagaimana misalnya pembuktian apakah benar ini akun media sosial ini milik si A dan sebagainya. Kan sering kita temukan misalnya akun media sosial yang tidak sesuai dengan orangnya. Anonim begitu ya. Kan jadi istilahnya mungkin tanda petik ya, akun media sosial palsu itu kan. Nah, ini memang sepanjang Bawaslu bisa buktikan subjeknya ada, maka harus dilakukan tindakan. Dan itu sulit nggak sih Pak untuk membuktikan itu, Pak Abhan? Memang sulit gitu kan. Sulit. Ya, saya kira mungkin kemarin dulu kami ada MOU dengan Kominfo, artinya ketika ada di dalam media sosial di masa tenang masih ada yang berbau kampanye, maka kita minta untuk rekomendasi di take down ya, di media sosial itu kita take down itu kan, terutama di platformnya. Kalau platformnya nggak mau men-take down, kita laporan pada Kominfo untuk men-take down itu. Itu kira-kira yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di Bawaslu. Memang sekali lagi yang di media sosial ini karena terlalu luas dan selalu terbuka, memang tantangan bagi pengawas pemilu untuk bisa itu
menegakkan aturan di dalam masa tenang ini. Prinsipnya tentu kita himbau semuanya kepada peserta pemilu dan masyarakat ini ketika masa tenang tidak lagi berkegiatan yang ada substansinya kegiatan kampanye. Oke. Itu kira-kira Mbak. Baik, kalau itu tadi aturan main di masa tenang pemilu. Kita juga nanti akan bahas bagaimana aturan main pada saat hari H, yaitu hari pencoblosan di 14 Februari mendatang. Kami akan kembali sesaat lagi.